Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali diberi kesempatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari al-qawaid wal usul al-jami'ah. Kaidah-kaidah fikih dari kitab al-qawaid wal usul al-jami'ah wa karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ke-18. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, tuzmanul mithliyatu bimithliha wal mutaqawwimatu biqimatiha. Barang-barang yang mithli itu diganti dengan yang semisalnya, dan barang-barang yang qimi itu diganti dengan harganya. Ana ulangi, tuzmanul mithliyatu bimithliha wal mutaqawwimatu biqimatiha. Barang-barang yang mithli itu diganti bimithliha dengan yang semisalnya, sepadan dengannya. Wal mutaqawwimatu biqimatiha, dan barang-barang yang qimi itu diganti dengan qimahnya, harganya. Kaidah ini itu pecahan dari kaidah al-dhaman. Kaidah yang berkaitan apabila sampai terjadi kerusakan sebuah barang yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang bukan pemiliknya. Oleh orang yang bukan pemiliknya. Dahulu, kemarin, beberapa waktu yang kemarin kita katakan, jadi seseorang menggunakan sebuah barang, itu ada tiga kemungkinan. Pertama, yadul milk. Yang kedua, yadu amanah. Yang ketiga, yadu khiyanah. Yadul milk itu pemiliknya. Pemilik menggunakan barang milik dia sendiri. Ini ya terserah dia. Apabila sampai terjadi kerusakan, ya terserah dia. Mau cari lagi
dibiarin aja, mau dibenerin, mau yang lebih bagus, mau yang lebih sederhana, itu terserah dia. Karena yang merusak dia sendiri. Karena dia yadul milki, pemiliknya. Yang kedua, yadu amanah. Yadul amanah, yadu amanah. Bukan milik dia, tapi dia dipercaya oleh pemiliknya untuk menggunakan. Dia bukan pemiliknya, tapi dia diberi amanah, dipercaya oleh pemiliknya untuk menggunakan barang tertentu. Lah, barang ini yang kemarin pernah kita bahas, yaitu apabila orang itu menggunakan secara wajar, dengan cara yang benar, telah melakukan hal-hal yang ditetapkan, maka apabila terjadi kerusakan, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tapi apabila dia itu mu'tadin, melakukan perbuatan melampaui batas, atau mufarrid, tidak melaksanakan kewajibannya, maka harus mengganti. Yang terakhir, yaitu khianah. Apabila yang memegang itu pemilik enggak, dipercaya oleh pemiliknya enggak, izin dari syariat enggak, itu izin dari syariat tidak, maka yang ketiga ini apabila sampai terjadi kerusakan, wajib untuk mengganti. Nah, pembahasan sekarang kita adalah apabila terjadi sebuah kerusakan barang, kemudian harus diganti. Apabila terjadi kerusakan barang dan harus diganti oleh yang merusak. Entah itu karena dia sembrono menjaga barang orang lain, atau dia malah mengkhianati barang orang lain tersebut. Yang penting terjadi kerusakan dan harus diganti. Bagaimana cara untuk menggantinya? Bagaimana cara untuk menggantinya? Cara untuk menggantinya ada dua kemungkinan. Cara menggantinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila terjadi sulah, terjadi dirembuk, didamaikan, dibahas kekeluargaan, begitu, maka sesuai dengan hasil dari sulah tersebut. Sesuai dengan hasil dari sulah tersebut. Dan ini cara yang terbaik, karena dengan cara ini tidak akan menimbulkan masalah apapun. Jadi dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ayyuhan nas tasalahu fima bainakum fa inna faslal qada yurithu dhaghain. Ayyuhan nas tasalahu fima bainakum, saling damailah kalian antara sesama, karena keputusan seorang hakim itu yurith al-dhaghain, mewariskan dhaghain. Dhaghain itu adalah perasaan jengkel, marah, dan macam-macamnya. Jengkel, marah, dan macam-macamnya. Dengan sulah itu, apapun nanti kesepakatannya, mau dibayar, mau diganti dengan uang, mau diganti dengan barang yang semisalnya, mau diganti dengan barang lain, atau gak diganti sekalian, asalkan saling ridho, gak ada ewah pakai wah, tapi yang penting sudah saling ridho, maka itu adalah hasil dari sulah yang berlaku. Nah, apabila tidak ada sulah, atau sulah itu menemukan jalan buntu, maka berlakulah kaidah ini.
berlakulah kaidah ini. Contoh, A sepeda motoran, nabrak ayam milik tetangga, nabrak ayam milik tetangga. Ayam jago. Yang nabrak itu menghadap kepada yang punya rumah, yang punya ayam. Dia ya maunya ngerembuk. Ternyata yang punya ayam itu mencari kesempatan dalam hal kondisi semacam itu. Dia mengatakan, gak apa-apa ayamku itu, kamu ganti 500.000. Misalkan gitu, 1 ekor padahal 500.000. Lah, yang nabrak kaget, lah kok bisa ayam 200.000. Ayam itu paling banter 150-200. Iyalah, pokoknya saya nggak rela kecuali kamu ganti 500.000. Yang itu, lah kok nggak ada ceritanya ayam itu 500.000 dan macam-macamnya gitu, nggak menemukan jalan temu. Maka tatkala itulah kaidah ini berlaku. Lah, apa makna dari kaidah ini? Barang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, misli. Yang kedua, qaimi atau mutakawwim. Qaimi. Misli itu barang yang ada padanannya. Barang yang ada misalnya. Padanannya yang semisalnya, yang standar dengannya. Itu namanya misli. Qimi itu barang yang tidak ada padanannya, tapi mempunyai nilai harga. Barang yang tidak ada padanannya atau memiliki barang yang tidak ada nilai padanannya, tapi memiliki nilai harga. Itu namanya qimi. Contoh, barang yang ada padanannya itu kan contoh beras. Beras itu kalau ada orang ngerusak beras milik orang lain, kemudian dia akan ganti, itu kan jelas. Beras yang dia rusak merek apa? Berapa kilo? Berapa liter? Oh, merek ini tawon misalkan gitu. 1 sak yang isinya 10 kilo. Jelas. Carikan aja beras merek yang sama, ukuran yang sama. Itu namanya barang yang ada padanannya. Itu istilah fikihnya namanya mithli. Yang kedua, ada beberapa barang itu yang dicari padanannya itu sulit. Jadi yang dicari padanannya itu sulit. Contoh. Kalau ada orang itu senang dengan hewan piaraan. Hewan piaraan itu wakeh, banyak. Salah satu di antara hewan piaraannya itu tupai. Tupai apa ketek ngono ya. Tupai. Kera. Nong gitu. Qadarullah, tetangganya itu mainan ketapel. Kena kepalanya kera milik tetangganya itu mati. Kera milik tetangganya itu mati. Kera itu nilainya itu kan bukan pada daging, bukan dimakan. Nilainya kan bukan pada titik-titik yang tapi nilai senangnya itu loh yang menjadikan mahal dan murahnya. Ya kayak burung lovebird atau ikan arwana atau bukan pada nilai dagingnya, bukan berapa kilo, ganti kilo gak kayak mujair. Tapi pada sisi-sisi yang lain. Lah itu kadang-kadang dicarikan padanan itu dolek sampai elek itu gak nemu. Ono sing lebih kecil, ono sing lebih gede tapi bentuknya gak nyenengno. Ikan lain juga gak pas gitu ya. Barang-barang semacam itu namanya qimi atau mutakawwim. Barang yang dicari padanannya itu sulit tapi mempunyai nilai kehartabendaan, mempunyai nilai harga. Itu namanya qimi. Kaidah ini mengatakan tudmanul misliyatu bimisliha wal mutakawwimatu
biqimatiha. Barang yang misli itu diganti dengan yang semisalnya, dan barang yang mutakawim atau qimi diganti dengan harganya. Apa standar barang itu dinamakan dengan misli? Sebagian para ulama mengatakan standar barang itu misli cuma dua. Barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Ditakar dan atau ditimbang. Itu pendapat sebagian para ulama. Tapi pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini bukan hanya takar dan timbang. Semua barang yang bisa dicarikan sepadanan dengannya, itu namanya misli. Di zaman sekarang, kain misalkan, itu misli. Kenapa misli? Karena kain itu kan jelas merek apa, warnanya apa, berapa meter. Komputer, HP itu misli di zaman sekarang. Kenapa? Ada orang merusak komputer milik orang lain. Maka jelas urusannya. Komputer merek apa, tipe apa, jadi aksesorisnya apa, itu bisa dipadankan. Jadi bisa dipadankan. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Karena beberapa dalil. Yang pertama, Rasulullah SAW suatu hari itu di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau bersama para sahabatnya sedang di ruang tamu, Aisyah di ruang dalam, tiba-tiba ada pintu rumahnya beliau itu diketuk sama orang. Aisyah keluar karena yang mengetuk itu wanita, akhirnya beliau keluar. Pada waktu buka pintu, ternyata di depan rumah itu ada seorang wanita, ibu-ibu. Di tangannya itu ada nampan, piring lah, ada nampan. Isinya makanan. Dikatakan ibunda jadi Aisyah, ini makanan saya disuruh oleh Zainab, sebagai riwayat yang lain disuruh oleh Ummu Salamah mengantarkan ke Rasulullah SAW. Itu terima makanan gitu. Tapi datangnya dari madu uduk dari istri Rasulullah yang lain. Tiba-tiba Aisyah itu terbakar rasa cemburu. Dan seorang wanita secara umum, nek cemburu ini sudah muncak, cemburunya sudah naik, itu pinter jadi goblok. Jadi alim itu loh, jadi gak ngerti apa-apa. Jadi hilang kendali jiwanya, hilang kendali dirinya. Itu pun dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba perasaan cemburu menguasai dirinya. Mungkin gambaran Ibunda Aisyah tatkala itu, ini kan gilirannya di rumahku kok tiba-tiba ada istri yang lain melok-melok ke sini gitu dan macam-macamnya. Mungkin begitu gambarannya beliau. Piring yang sudah di tangannya Ibunda Aisyah itu dibanting. Pecahlah piring, banting. Makanannya berserakan, gitu ya, piringnya hancur berantakan. Rasulullah SAW dan para sahabat yang melihat kejadian itu, film yang lucu itu, kejadian itu, beliau hanya senyum. Beliau berdiri, piringnya ditoto, dikumpulkan piring yang pecah itu. Makanannya kemudian juga dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sama Ibunda Aisyah, yani inaun ya Aisyah, inaun bi ina. Wahai Ibunda, wahai Aisyah, inaun bi ina. Yani ini pecah, apa itu, piringnya pecah, ya ganti dengan piring yang lain, yang benar, ganti dengan piring yang lainnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk memakan makanan yang ada. Sesuai dengan dalil, piring itu ditakar enggak, ditimbang enggak, dicari yang padannya persis juga sulit persis, tapi ini mirip-mirip ada. Ini mirip-mirip ada. Piring beling, piring plastik, piring melamin, itu kan mirip-miripnya itu ada. Lah, itu tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengganti dengan harta, tapi disuruhnya mengganti dengan misli. Wallahu yani a'lam. Nah, diganti dengan misli, wallahu a'lam. Para yang azani Allah wa yakum. Masalah terakhir dalam bab ini, apabila terjadi ketidaksefahaman antara yang merusak dan yang dirusak tentang
barang yang misli atau barang yang qimi. Harganya berapa? Itu. Maka dikembalikan kepada samanul misal, harga standar yang berkembang di masyarakat tatkala itu. Yang dikembalikan kepada harga standar. Ya kayak kasus ayam tadi para ikhwan sekalian. Ayam yang ketabrak tadi loh. Dalam kasus ayam yang ketabrak tadi, gegeran antara yang nabrak yang menginginkan cuma 50.000 dengan pemilik ayam yang menginginkan 500.000. Antara yang ini yang menginginkan 50.000, antara yang itu yang menginginkan 500.000. Yang menginginkan 500.000. Lah, dalam kondisi itu kekiran terus gitu ya. Maka yang dijadikan standar adalah ayam semacam itu. Jadi ayam semacam itu seandainya dijual di pasar, standar harga umumnya berapa? Standar harga umumnya berapa? Kita bahas harga ayam ya. Jadi harga ayam. Apabila standar umumnya itu misalkan 200.000, ya berarti harus membayar 200.000 dan tidak boleh pemiliknya menuntut sampai 500.000. Itu namanya misal. Jadi harga misal. Jadi wal mutaqawwimat biqimatiha. Jadi biqimatiha. Wallahu a'lam. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan kaidah tuzmanul misliyatu bimisliha wal mutaqawwimatu bi qimatiha. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari dari kaidah ini secara global. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada kaidah yang ke-19 pada waktu yang akan datang. Waktu yang tersisa masih 15 menit kita gunakan untuk nyanyi tanya jawab yang ada. Wallahu alam. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.